Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nur atau disebut juga dengan cahaya. Ada beberapa nama malaikat beserta tugasnya. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, yang bertugas memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakratul maut dan mengatur angin. Yang kedua, malaikat Mikail, yang bertugas mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki pada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Yang ketiga, malaikat Israfil, yang bertugas meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Yang kelima, malaikat mungkar yang bertugas menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Kita lanjut lagi yaitu tugas malaikat yang keenam yaitu malaikat nakir yang bertugas memberi saksi atau siksa di alam kubur. Tugasnya sama dengan malaikat mungkar. Dan yang ketujuh, malaikat rakit yang bertugas mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat rakit. Dan malaikat yang kedelapan yaitu malaikat atid yang bertugas mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Malaikat atid biasanya dikaitkan bersama dengan malaikat rakit. Dan yang kesembilan yaitu malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Ada beberapa sifat malaikat. Di antaranya, malaikat selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tidak butuh makan, minum dan tidur, tidak mempunyai hawa nafsu, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga dapat menjelma sebagai bentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong, selalu meminta ampunan bagi orang-orang yang beriman. Dia juga tidak beranak, berayah, beribu karena malaikat tidak menikah. Dia selalu disiplin yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari beberapa sifat malaikat. Adapun perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Yang pertama, malaikat. Malaikat asal kejadiannya itu berasal dari nur atau cahaya. Sifat-sifatnya selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih dan tidak sombong. Dan tujuan penciptaannya, dia diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan manusia, asal kejadiannya diciptakan dari sepati tanah dan sifatnya memiliki hawa nafsu dan akal, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak mampu menjaga imannya, bisa terjumus ke dalam jurang kehancuran. Dan tujuan menciptakan manusia yaitu diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang diciptakannya jin, iblis, dan setan, asal kejadiannya diciptakan dari api, dan sifat-sifatnya memberikan kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, taat atau membangkang, bersifat sombong,
ingkar, menentang durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan penciptaannya, dia diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat kepada Allah dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Nah, sekarang kita membahas lagi tentang menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis atau setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang lebih baik dan benar. Karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia sehingga kita dapat meneladaninya. Perbedaan dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk dan tugas iblis dan setan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita terhindar dari godaan setan tersebut, sangat diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan memahami isinya. Yang ketiga, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. Adapun hikmah beriman kepada malaikat, langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmahnya atau dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hikmah beriman kepada malaikat, di antaranya sebagai bukti keimanan seseorang, terus menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia dan akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin, akan menambahkan rasa cinta mereka karena mereka beribadah dengan sempurna dan memohon ampunan untuk orang mukmin, dan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.